Radio Roja. Maka demikian pula bagian daripada bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah membela ajarannya, membela sunnahnya dari orang-orang yang ingin meninggalkan sunnahnya lalu mempromosikan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnahnya. Ini adalah bagian dari jihad kita, bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku seiman dan sahabat sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan rutin faedah-faedah istilah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Sembian Putra Hafizahullah Ta'ala dari Pekanbaru Riau. Dan pembahasan kali ini kita akan menyimak pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, yaitu mengenai keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kepada Anda para pemerhati Roja sekalian, setelah materi Anda bisa berinteraksi untuk bertanya di layanan telepon di 0218236543 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor tersebut ya di 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal masykuran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa dengan Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Anda semua dan kepada kita semua, serta diberikannya kepada kita keistiqomahan di dalam memegang agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana pandangan contohnya terhadap para sahabat Nabi, di mana di awal telah kita jelaskan bagaimana secara umum pandangan beliau terhadap para sahabat Nabi, kemudian kita rinci dengan berapa pandangan beliau terhadap para sahabat secara khusus, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pembahasan ini sebenarnya telah disampaikan bahwa adalah kelanjutan dari pembahasan tentang sejarah Islam, faedah-faedah sejarah Islam, di mana kita sudah membahas topik besar, yaitu bahwa bantahan pada orang-orang yang menuduh, memfitnah sebelumnya bahwa beliau tidak memuliakan para sahabat. Ya, dan bagi orang-orang yang mengenal dengan baca salah satu dari kitab-kitab beliau saja akan terlihat bagaimana beliau mengagungkan dalam kepada mengagungkan para sahabat dengan memotivasi umat Islam untuk beramal, berakidah sesuai dengan pandangan mereka. Maka dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan setelah kita sebelum membahas secara umum bagaimana sikap seorang mukmin sesuai panduan Al-Quran dan Sunnah terhadap para sahabat Nabi. Kemudian setelah itu beliau mengupas sekilas tentang kemuliaan para sahabat, yaitu terutama adalah Khulafa ar-Rasyidin, 4 sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW setelah mengangkatnya Rasulullah SAW. Sebenarnya telah kita sampaikan juga dalam beberapa pertemuan kita yang lalu, ketika kita membahas mengenai biografi para sahabat ini, ada beberapa faedah keimanan yang dapat kita ambil. Pertama adalah untuk meneladani mereka dalam memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan agama ini. Kemudian juga mengamalkan Al-Quran, di mana Al-Quran menyuruh kita untuk mencintai orang-orang beriman, dan di antara ya, yang paling tinggi kedudukan dalam beriman kepada Allah di kalangan umat Nabi Muhammad adalah para sahabat Nabi. Itu al-wala' al-bara' sama mu'min. Wasamarum itu adalah saling mencintai. Kemudian juga di antara faedahnya adalah menghargai jasa mereka yang telah begitu besar terhadap umat ini di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Banyak sekali dalam momen-momen kehidupan mereka, perkataan dan nasihat-nasihat mereka yang dapat kita petik faedah-faedah, membawa kita untuk istiqomah dalam agama ini, bersemangat dan juga berjuang untuk memperjuangkan agama yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah Syaikhul Islam Taimiyah membahas tentang beberapa segi keutamaan dari Abu Bakar Siddiq anhu, berikutnya kita akan jelaskan tentang beberapa paparan beliau terhadap kemuliaan sahabat setelah Abu Bakar. Yang paling mulia adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik, Umar radhiyallahu anhu adalah wafat di tahun 23 Hijriah setelah beliau berkuasa menjadi khalifah selama 10 tahun. Ya, fakafirun minha maha mustarikun. Dalam keutamaannya yang dimiliki oleh Umar ini tentu berangkat secara umum. Semua ayat menerangkan tentang kemuliaan para sahabat, tentu Umar masuk ke dalamnya. Kemudian beliau termasuk ke dalam sahabat, ya keutamaan sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama, generasi pertama beriman kepada Nabi SAW. Kemudian juga beliau termasuk ke dalam keutamaan sahabat yang 10 mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW, mereka dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu beliau juga termasuk ke dalam keutamaan sahabat, ya, yaitu adalah khulafa ar-rasyidin. Lalu kita ambil keutamaan sahabat secara umum, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan agar kita selamat dari berbagai macam bentuk perancuan dalam agama, perpecah belahan dalam agama, kemudian berbagai penyimpangan terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan juga hal-hal yang dilakukan oleh sebagian para penyuruh kesesatan. Maka Rasul kita SAW menyuruh kita untuk berpegang dengan manhaj para sahabat. Pertama adalah hadis Irbad bin Sariyah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam nasihatnya kepada sahabat, ketika sahabat meminta nasihat, ya, saat Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat, seakan-akan nasihat itu nasihat perpisahan, lalu para sahabat ini meminta Rasulullah SAW untuk menyampaikan nasihat yang lebih tegas, yaitu sebagai nasihat perpisahan. Di antara nasihat itu adalah kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sungguh di antara kalian nanti yang hidup kata Rasulullah SAW akan melihat karena umat Islam terjadi perbedaan, perpecahan, perselisihan begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, ya, untuk selamat dari berbagai bentuk penyimpangan, perselisihan, percobaan itu adalah wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tidak kalian kembali kepada sunnahku, pengarat sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Nah, dan ini sudah sering disampaikan oleh para ustaz-ustaz bahwa dalam hadis ini ada dua faedah untuk selamat dari bermacam bentuk syubhat, dari bentuk macam bid'ah, dari bentuk macam kesesatan, adalah memahami, kembali kepada sunnah. Kemudian sunnah itu juga dirujuk pemahamannya kepada pemahaman para sahabat, utamanya khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka khulafa ar-rasyidin? Ya, secara fakta dan dalam sejarah adalah mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian juga dalam hadis Firaqul Ummah yang masyhur itu, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya terjadinya perpecah belahan di tengah umat ini sebagaimana terjadi pada umat yang berlalu. Innahu tetap sataftarqa hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Akan terjadi perpecah belahan di tengah umat ini sebanyak 73 golongan, kata Rasulullah SAW. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Lalu sahabat bertanya, mana golongan yang satu itu yang selamat dari ancaman neraka? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh, ya, apa yang aku berada di atas dengan para sahabatku. Di dalam dua hadis ini terdapat itu perintah dari Rasulullah SAW agar kita selamat dari macam bentuk perselisihan, ya, perpecah belahan adalah dengan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak disebut kembali kepada Al-Quran di dalam saat berpecah belah itu, ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Al-Quran adalah suatu hal yang jelas. Tetapi Al-Quran itu bagi sebagian orang ada yang menafsirkan hawa nafsunya dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman sunnah. Ya, karena sunnah adalah mufassir al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang global dalam Al-Quran secara rinci. Kemudian sunnah ini yang akan ada pula orang akan berpikir dengan sunnah di dalam berargumentasi untuk membela pendapat dan pemahaman yang dia anut, yang menyimpang dari sunnah dan akidah para salafus saleh.
Mereka akan mengatakan hadis kami hadis. Maka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dikaitkan dengan pemahaman para sahabat. Demikian ungkapan salafus saleh. Ini juga terdapat dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW menyebutkan kemudiaan para sahabat, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah zamanku. Itu bukan maksudnya orang yang hidup di zaman beliau saja, tapi yang dimaksud adalah orang yang hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, beriman. Kalau di zaman Rasulullah SAW ada hidup Abu Jahal, ada hidup Abu Lahab, bukan maksudnya sezaman secara masa, tapi zaman dalam arti semasa dan juga dalam sisi keimanannya. Maka orang yang paling terbaik adalah para sahabat Nabi. Ya, khairun nasi qarni. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian atba'ut tabi'in, yaitu tsumma alladziina yalunahum, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis ini antara faedahnya adalah bahwa Rasulullah SAW menyebutkan manusia yang terbaik karena secara naluri ya, manusia itu untuk mencapai suatu tujuan pasti belajar kepada orang yang telah berhasil, orang yang telah sukses. Ya, melakukan satu perkara pasti kita mencontoh orang yang telah berhasil. Jika kita ingin berhasil dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, maka tauladan kita adalah para sahabat. Mereka yang telah terbaik dalam menjalankan agama ini. Mereka mendapatkan banyak pujian dan sanjungan dalam Al-Quran maupun dari Rasulullah SAW. Baik, maka dengan mendengar kisah dan perjuangan mereka, mengetahui keutamaan-keutamaan mereka, maka rasa timbul rasa cinta kita kepada mereka, dan kita membela hak-hak mereka yang dihina, yang dimaki oleh sebagian kelompok, seperti kelompok orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, terutamanya Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, yang Utsman bin Affan. Baik. Sini akan sebutkan di antaranya adalah ada yang setelah tadi kita sebutkan keutamaan Umar termasuk ke dalam semua hadis ayat Al-Quran yang menyebutkan keutamaan para sahabat secara umum. Kemudian ada keutamaan dari tingkatan sahabat berikutnya adalah sahabat ikut Baitur Ridwan. Kemudian ketika berikutnya sahabat ikut dalam perang Badar. Kemudian berikutnya adalah sahabat ikut dalam dalam istilah Khulafa Rasyidin, ya. Kemudian termasuk di antara Khulafa Rasyidin ini adalah Umar ini juga sering tergabung dalam keutamaannya, digabung dengan Abu Bakar Siddiq dan Anhu. Nah, setelah itu baru nanti kita sebutkan keutamaannya secara khusus yang sesuai dengan Nabi SAW. Di antaranya adalah Umar ini memiliki keutamaan digabung dalam satu sabda Rasulullah SAW, di mana tidak ada nama yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan secara personal disebut nama oleh Rasulullah SAW. Jadi berbeda ketika kita tidak dengan para sahabat, apakah setiap pribadi mereka harus tercontoh. Ini maksud adalah selama ungkapan perbuatan mereka itu adalah suatu hal yang ma'ruf di tengah para sahabat, memahami ma'ruf di tengah sahabat. Bukan pula pendapat-pendapat yang mungkin ada istihad dari sahabat yang itu yang mengganjil. Nah, itu tidak disuruh kita mendapat kepada personal tertentu. Tapi tidak ada personal yang kita benar-benar disuruh untuk mentauladani mereka kecuali dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya dalam sabda Rasulullah SAW yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu iqtadu billadaini min ba'di. Contohlah taladani dua orang setelahku, kata Rasulullah SAW. Abi Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Ini benar-benar ditegaskan oleh Rasulullah SAW, disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Kemudian dengan mengenal keutamaan para sahabat dan kemuliaan mereka, terjawab pula sebagian orang yang hari ini yang over, yang berlebihan di dalam memuja Habib-Habib atau gurunya atau kiainya atau syekhnya. Ya, di mana kita yakin bahwa mereka tidak akan pernah menyamai kelebihan atau mendekati kelebihan Abu Bakar dan Umar atau para sahabat. Tidak akan pernah. Tetapi tidak ada satu pun di antara mereka, ya, yang mengaku tahu yang gaib, yang dapat menyembuhkan penyakit dan sebagainya, sebagai keyakinan sebagian kelompok terhadap habibnya, terhadap kiainya, terhadap ustadznya, begitu. Nah, di sini kita selamatnya. Kita akan tahu bagaimana sikap para sahabat bersama mereka dalam menghargai sahabat-sahabat senior. Kemudian bagaimana sikap para tabi'in, sikap para atba'ut tabi'in, para ulama-ulama setelah atba'ut tabi'in, ya, dalam memandang keutamaan para sahabat. Maka tidak ada satupun di antara mereka yang mereka ya sebut ajaran-ajaran agama ini, mereka justru sealim-alimnya mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, menyuarakan sunnah Rasulullah SAW, ya,
Kemudian begitu banyaknya keutamaan-keutamaan mereka, bahkan mereka adalah orang yang telah dijamin masuk surga, mereka pun tidak ada rasa kemalasan dalam beribadah atau adanya hal-hal yang over, sebagaimana dalam cerita-cerita yang disampaikan yang viral di media sosial ya tentang Habib, bahwa di antara kalian mengatakan bahwa kunci surga ada di tangannya, bahwa dia meliur bisa mengadakan api neraka, segala-gala macam cerita-cerita konyol yang mereka sampaikan dalam cara macam mereka dalam memuja-muja gurunya dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk para sahabat? Nah, di sini kita melihat para sahabat tidak ada pernah mengaku atau Abu Bakar Umar dapat memadamkan api neraka atau rekomendasi masuk surga melalui dia, tidak. Ya, bahkan mereka kalau sakit tetap berobat. Tidak ada di antara mereka yang ketika ada anak-anak mereka atau sahabat-sahabat lain yang cedera sakit semacam datang minta dimantrakan air, dimantrakan ini dan itu, ya apalagi makan sisa-sisa dan sebagainya, ada yang minum sisa minum air dan dianggap sebagai air yang berkah sebagainya. Tidak sampai demikian. Tidak ada hal seperti itu. Itu adanya pada orang-orang yang jahil, yang bodoh dengan agama ini, yang kemudian mempromosikan ketika berceramah tidak memiliki modal ilmu, dia hanya mampu bercerita-cerita dongeng tentang gurunya, tentang habibnya, tentang kiainya. Nah, sehingga membuat orang-orang awam terpana, terpukau, lalu pada akhirnya mengagung-agungkan, ya, seakan-akan harus disembah dan sebagainya. Yang terus setelah meninggal, kuburan menjadi tempat yang lebih ramai dikunjungi daripada mendatangi masjid dan sebagainya. Inilah faedahnya kita belajar mengetahui bagaimana kemuliaan-kemuliaan dari para sahabat itu, walaupun sampai kemuliaan mereka demikian, sekalipun demikian keutamaan mereka tidak pernah sampai pada tingkat ya perilaku orang-orang hari ini terhadap guru mereka yang sujud, yang menyembah, yang berebut sisa minuman dan makanannya, ya sorbannya dan sebagainya. Jelas orang-orang hari ini apakah dia dapat mendekati saja? Tidak pernah. Dan juga tidak pernah hal itu dilakukan para ulama-ulama yang memahami akidah benar. Mulai dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Mazhab yang 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, pernah lakukan hal itu. Ya, sampai mengatakan bahwa masuk surga harus rekomendasi neraka bisa dipadamkan dan sebagainya. Dan banyak lagi hal-hal yang kalau kita tidak belajar ilmu agama ini dengan baik dan kita tidak mengenal keutamaan sahabat, dan di antaranya kita akan melihat sebagian orang-orang hari ini jauh lebih super, lebih hebat dari para sahabat. Padahal tidak semestinya. Tidak dari segi amal, tidak dari segi iman, ketakwaan, sebagainya, zuhud, dan juga kerendahan hati mereka. Baik. Maka dua personal yang benar-benar kita dianjurkan untuk menteladani mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Iqtadu billazain ba'di Abu Bakar wa Umar. Nah, bagaimana kita akan bersemangat, terpancing, termotivasi untuk menteladani mereka kalau kita tidak melihat bagaimana keutamaan kemuliaan mereka. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Intuti'il qaumu Abu Bakar wa Umar yursyadun." Jika orang mau mentaati dan menjalankan agama ini dari mana Abu Bakar dan Umar, ya mereka akan diberi petunjuk, kata Rasulullah SAW. Maka di sisi lain juga ini terlihat bagaimana Rasulullah SAW mencintai mereka berdua. Ya, mereka adalah sahabat yang paling banyak mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Mereka adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, aku datang dan Abu Bakar dan Umar, masuk aku dan Abu Bakar dan Umar. Ya, sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, adhabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Maka aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya sering sekali dalam penyebutan sahabat Abu Bakar dan Umar selalu disebut Rasulullah SAW dan bentuk menggambarkan bagaimana kedekatan Rasulullah SAW, sering pergi, datang, masuk, keluar, sering disebutkan Rasulullah SAW dengan menyebut Abu Bakar dan Umar. Bahwa beliau sering sekali ya bahwa istilahnya ya hampir-hampir tidak terpisahkan dalam berbagai momen kecuali di situ ada Abu Bakar dan Umar. Itulah kesimpulannya disebutkan oleh Rasulullah SAW sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, itu tentang bahwa aku datang dari Abu Bakar dan Umar, selalu menyebutkan demikian, ya, menyebut yaitu selalu membawa Abu Bakar dan Umar dalam
peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya, tentang keimanan Abu Bakar dan Umar dalam suatu tempat Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ra'in yar'a fi ghanam." Ini ada kisah ini di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu kisah di mana di masa Rasulullah SAW ada seorang pengembala, kambingnya dimakan oleh serigala. Lalu pengembala ini berupaya mengejar serigala tersebut. Dan akhirnya serigala itu meninggalkan kambing yang telah ditangkapnya, kemudian dia bicara seperti manusia. Nah, ini hadisnya. Bainama ra'in yar'a fi ghanamihi. Ketika Rasulullah SAW bersuatu kali seorang pengembala mengembalakan kambingnya, id ada dhi'bu, lalu datang seekor serigala mengambil, ya, menangkap satu ekor kambingnya, fa'akhadha minha syatan. Lalu serigala tadi mengambil seekor kambing. Fatalabaha hatta istankadhaha minhum. Lalu dikejarlah oleh pengembala tadi, akhirnya dia dapat menyelamatkan kambing yang ditangkap serigala itu dari serigala. Faltafata ilaihi dhi'bu. Lalu serigala itu melihat ke arah pengembala kambing tersebut. Waqala. Lalu serigala itu berkata kepada pengembala itu dengan ucapan seperti perkataan manusia. Ya. Man laha yaumus sabu' yauma la ra'in laha ghairi. Ya. Lalu siapa nanti yang dapat mengembalakan binatang ternak, ya, man laha yaumus sabu' yauma la ra'in laha ghairi. Di mana nanti Madinah itu akan dipenuhi nanti dalam hadis yang lain oleh binatang-binatang buas. Nah, itu pada hari itu yang tidak akan ada dapat menjaga kambing itu kecuali aku. Nah, di akhir zaman juga disebutkan bahwa serigala dan kambing akan berdamai, singa dan sebagainya, tidak akan ada lagi saling menerkam di antara mereka. Faqala an-nas. Ya, lalu ada manusia yang berkata, ya, subhanallah, dhi'bun yatakallam. Sahabat bertanya, kok bisa serigala berkata? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa inni u'min bihi wa Abu Bakar Umar. Sungguh aku percaya dengan hal itu, beriman dengan hal itu, kata Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Di sini disebut Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam kisah ini ada faedah sebetulnya, yaitu di dalam kisah ini bagaimana selamanya akidah para sahabat di dalam menghadapi suatu peristiwa yang aneh di zaman mereka. Ya. Tidak ada umpamanya orang menganggap bahwa tukang kambing tadi itu, penggembala kambing itu adalah orang yang memiliki keistimewaan, lalu diminta obat kepada dia, diminta hajat-hajat kepada dia, bertawasul dengan dia. Ataupun dia ya dapat memahami atau berbicara dengan segala, ataupun tidak pula ada orang yang mengkeramatkan tempat yang tadi peristiwa itu terjadi. Di mana berbeda dengan masyarakat kita yang jauh dari akidah yang benar, dengan mudah mereka nanti terjerumus ke dalam perbentukan hal-hal yang membawa kepada merusak akidah mereka, perbuatan syirik dan sebagainya. Nah, maka Rasulullah SAW ketika menceritakan itu mengatakan percaya dengan hal itu, beriman dengan hal itu, aku dan Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Menunjukkan keyakinan dua orang sahabat ini bahwa mereka adalah orang yang begitu cepat mengimani segala peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam Sahih Muslim Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan." Seseorang sedang yaitu mengiring sapi. Qad hammala 'alaiha. Dia membebani sapi itu dengan beban yang cukup berat. Faltafata ilaihi baqaratu faqalat. Lalu sapi tadi bicara kepada orang yang membawanya itu, "Inni lam ukhlaq li hadza." Bicara itu sapi seperti manusia. Saya tidak diciptakan untuk hal seperti ini, kata sapi tadi. Walakinni innama khuliqtu lil harth. Aku ini diciptakan untuk mengolah sawah. Karena kalau dulu sebelum adanya alat-alat teknologi sekarang itu kan untuk mengolah sawah, membajak sawah itu menggunakan sapi. Nah, sapi ini mengeluh atas beban yang diberikan oleh pemiliknya. Sehingga dia berkata, saya tidak diciptakan untuk hal ini. Saya diciptakan hanya untuk mengolah pertanian, bahan pertanian. Itu kata sapi. Nah, lalu para sahabat mengatakan, subhanallah, ta'ajjuban wa faz'an. Sahabat
kaget. Ya, Al-Baqarah tatakallam, sapi bisa bicara. Faqala fa inni umin bihada wa Abu Bakar Umar. Sungguhnya aku percaya dengan hal ini Abu Bakar dan Umar. Jadi maksud di sini adalah Rasulullah SAW ya mengakui keimanan Abu Bakar dan Umar dan menjadikan berbagai peristiwa-peristiwa yang unik itu ya percaya dengannya Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah SAW. Adapun keutamaan Umar secara spesial yang ya secara khusus namanya saja yang ada ya, maka Umar adalah sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq anhu. Dari berbagai dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar dan juga para sahabat yang lain, kunna nufadil wa anna afdal hadhihi ummah ba'da nabiha Abu Bakar, Umar, bahwa ketika Rasulullah hidup kami itu mengatakan para sahabat yang paling mulia itu adalah Abu Bakar, Umar. Nufadil ini membandingkan keutamaan antara sahabat, maka sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan juga hadis sebelumnya pernah kita katakan itu hadis Muhammad bin Hanafiyah bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib itu termasuk orang sahabat Ahlul Bait yang dikutus oleh sebagian kelompok seperti Syiah itu. Maka Ali ketika ditanya, "Awa ma ta'lam ya bunayya?" Apa engkau tidak tahu hai anakku? Lalu Ali menjelaskan bahwa manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian anaknya Muhammad itu mengatakan, "Tsumma anta ya Abu ya, tsumma anta ya abati." Kemudian engkau wahai ayahku. Lalu Ali mengatakan, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Aku ini hanyalah manusia seperti kaum muslimin yang lain. Nah, ini keutamaan ini sudah hal yang ijma dari para sahabat tentang bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia, kemudian Umar. Baik. Kemudian secara khusus Nabi SAW menyebutkan keutamaan Umar adalah qad kana fil muhaddatsun, bahwa di umat kalangan Nabi sebelumnya itu mereka banyak mendapatkan muhaddath itu ilham. Fa in yakun fi ummati ahadun fa Umar. Jika terdapat di kalangan umat ini seseorang bisa mendapatkan ilham adalah Umar. Ya, maka walaupun demikian keutamaan sahabat ini sebenarnya kita ingatkan kembali, tidak ada di antara para sahabat yang mengkultuskan, membuat cerita-cerita mengarang berlebihan dan sebagainya, mendatangi kuburannya, beristighosa, bertawasul dan sebagainya. Walaupun demikian keutamaan Umar, ya. Dan keilhamannya ini nanti akan disebutkan di mana ada beberapa ayat itu turun atas permintaan dan permohonan Umar kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan sebuah hukum. Itu salat dilakukan Nabi Ibrahim, turunnya hadis hijab, penjelasan tentang haram khamar, ya, dan beberapa peristiwa lain seperti juga ketika masalah tawan perang Badar, ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW ru'ya. Nara ketika kali Rasulullah SAW melihat mimpi, ya, tentang umat. Bahwa Rasulullah SAW mentakwil mimpinya itu adalah tentang ilmu dan agama. Kata Rasulullah SAW, bainama ana naim, saat aku tidur, idh ra'aitu qadhan utitu bihi fihi labanan. Ya, dilihatkan kepadaku ada semacam bejana di dalamnya terdapat minuman. Qadhan atau terdapat minuman di dalamnya ada laban. Laban itu susu murni. Fasharibtu minhu hatta inni la ara rayya. Rayya yakhruju min al-far. Sampai aku benar-benar puas meminumnya. Ya. Sehingga terasa kepuasan itu ya, kepada ujung kuku kata Rasulullah. Summa ataitu fadli. Summa ataitu fadli. Kemudian aku berikan sisa itu, ya, yakni Umar bin Khattab. Aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Lalu fama awal tahu ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apa makna dari mimpimu itu ya Rasulullah? Al-ilm adalah ilmu. Ini kisah-kisah menerangkan tentang keutamaan Umar. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri telah bersabda Rasulullah SAW,
baina ana naimun ra'aitu nasa yu'raduna alayya. Ketika aku sedang tidur melihat mimpi, aku melihat manusia datang kepadaku. Ya, menghadapku, wa alaihim kumusun. Masing-masing mereka memakai gamis. Minha ma yablughu thaj. Di antara mereka ada yang sampai hanya dadanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik. Di antara mereka ada yang kurang dari hal itu. Wa marra Umar bin Khattab wa alaihi qamisun yajurruhu. Ketika Umar bin Khattab lewat, aku melihat dia memakai baju yang cukup dalam dan dia menariknya. Qalu, "Madza awalta dzalika ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, apa makna mimpimu itu ya Rasulullah? Ad-din. Di dalam dua hadis itu terdapat keutamaan ke dalam ilmu dan juga ketakwaan Umar bin Khattab. Bagaimana ketinggian ilmunya dan juga dalam memahami dan juga tingginya ketakwaannya dalam mengamalkan agama ini. Maka tadi kita sebutkan ada beberapa peristiwa Umar bin Khattab wafaqat tanzil mirara. Jadi pendapatnya sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah berapa kali. Sebagaimana Umar berkata, wafaqtu rabbi fi thalath. Aku ya menepati sebuah tiga hal di dalam turunnya ayat yang diturunkan Allah. Jadi sama itu wafaqtu aku sesuai pendapatku dengan tiga ayat yang turunkan. Qultu ya Rasulullah, di antaranya adalah lau takhatta min maqam Ibrahim musalla fanazalat. Kalau seandainya ya Rasulullah engkau salat di makam Ibrahim itu, maka turunlah ayat wattakhadhu maqam Ibrahim musalla. Ambillah jadikan oleh kalian yaitu dari makam Ibrahim tempat salat di belakang. Maka disunahkan setelah orang tawaf untuk salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu aslinya bukan kuburan ya. Kalau karena dalam bahasa Indonesia makam itu kuburan artinya. Jadi di sini makam di sini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Itu makam artinya. Jadi kalau di kita kan makam itu adalah kuburan. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu bukan kuburan, tapi makam adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Karena ada pula orang yang memahami demikian, ya kuburan dimaksud oleh dia. Lalu dia memahami bahwa kubur Ibrahim itu ada di Ka'bah. Nah, bahkan ada juga saya baca sebuah kitab tulis oleh orang Syiah dan juga sebagian tokoh-tokoh ya, yang tidak memahami peristiwa ini, dia memahami bahwa di makam Ibrahim, makam Ismail, makam itu artinya adalah di situ ada kuburan Ismail. Itu ada pula yang menyebutkan di dalam Ka'bah itu ada kuburan budak hitam dan sebagainya. Ini cerita-cerita khayal yang ditayang-tayang oleh mereka bagi para pencinta kubur yang suka berlebih-lebihan dalam memuliakan kuburan. Ya, bukan berarti kita disuruh menghinakan kuburan, tapi bila Anda berlebih-lebihan, minta rezeki, minta sembuh dari penyakit dan sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan orang jahiliyah terhadap kuburan dahulu. Maka kemudian waqultu ya Rasulullah, yang kedua adalah aku minta inna nisa'aka yadkhul alaihin albir wal fajir. Ya Rasulullah, semua istri itu adalah kadang-kadang ya bertemu dengan mereka, ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk, jahat. Kalau amartahunna ayah tajibna, bagaimana kalau seandainya engkau menyuruh mereka untuk berhijab? Karena azal ayatul hijab, maka turunlah ayat hijab. Ustama ala Rasulullah SAW nisa'uhu fi ghirah. Ya. Kemudian ada satu peristiwa di mana Rasulullah SAW, para istrinya sepakat untuk membuat suatu sikap atas kecemburuannya kepada Rasulullah SAW. Qultu lahunna asa rabbuhu intalaqakunna ayyabdilahu azwan khairan minkunna. Jadi Rabbnya nanti jika mereka menceraikan kalian, Allah mengganti dengan istri yang lebih baik dari kalian semua. Fanazat hadil ayat. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab. Baik. Kemudian juga telah kita sebutkan juga di antara sebab Islamnya Umar ini adalah dengan doanya Rasulullah SAW ketika begitu jahatnya Abu Jahal, ya, Hisham, dan kemudian juga Umar ini sebelum masuk Islam adalah begitu keras terhadap orang-orang yang masuk Islam. Punya Rasulullah SAW, Allahumma a'izal Islam bi Umarain, ya, Abu Jahal, Hisham atau Umar bin Khattab. Dan akhirnya Allah memberi bihabbi rajulin ilaik, ma'azil Islam bihabbi rajulin ilaik. Ya Allah, tolong engkau jayakan Islam ini, engkau kokohkan Islam ini, ya, dengan salah seorang dari orang yang paling kecil dari dua orang laki-laki ini, yaitu imma Abu Jahal atau Umar bin Khattab, dan masuk Islamlah Umar bin Khattab. Nah, kemudian ketika Umar masuk Islam, itu Rasulullah sangat bahagia sekali, ya, dan Allah mengabulkan doa beliau. Kemudian setelah masuk Islam,
Dan itu terbukti diungkapkan Ibnu Mas'ud, ya ma'zilna izzatan mundu aslama Umar. Kami merasa terlalu terhormat semenjak masuk Islamnya Umar. Karena dalam sejarah Islam disebutkan, yaitu setelah Hamzah masuk Islam, kemudian 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, baru Umar masuk Islam, dan akhirnya mereka berdua adalah pemberani yang ada di tengah Quraisy itu, sehingga berkuranglah ancaman penyiksaan dari orang kafir Quraisy terhadap para sahabat. Yang pada mulanya mereka belajar secara diam-diam di rumah Arqam bin Abi Arqam, dan pada akhirnya setelah itu mereka keluar dan belajar dan sholat bebas di dekat Ka'bah. Baik. Dan Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan, ya, di antara keutamaan umat ini adalah khaufu minallah wa dzakara hadits bidzalika. Islam menyebutkan umatnya adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia menyebutkan hadis-hadis selanjutnya. Di antaranya diriwayatkan oleh Musawwar Ibnu Makhramah, ya. Qala lamma ta'ana Umar. Tatkala Umar ditusuk oleh Abu Lu' al-Majusi, ya'la. Dia merasa sakit, ya. Kemudian ketika itu dalam peristiwa ini cukup panjang ceritanya, tapi ketika dalam masa sakitnya itu datang Ibnu Abbas untuk membesuk, ya Amirul Mukminin, wahai mukminin. Kata Ibnu Abbas kepada Umar, wala in kana dzalik laqad sahibta Rasulullah SAW fa ahsanta sunnah. Jika memang hal demikian maksudnya kematian akan datang, sungguh engkau telah menjadi sahabat Nabi dan engkau adalah sahabat yang terbaik dalam bersahabat dengan Nabi. Summa faraktahu wa huwa anka radin. Kemudian engkau berpisah dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah redha kepadamu. Summa sahibta Abu Bakar. Kemudian engkau menjadi sahabat Abu Bakar dan engkau adalah orang terbaik dalam bersahabat dengan Abu Bakar. Summa faraktahu wa huwa anka radin. Kemudian engkau berpisah dengan Abu Bakar dan Abu Bakar pun meredai engkau, sehingga Abu Bakar malah memberikan wasiat untuk menjadi pengganti khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar. Summa sahibtal muslimina fa ahsanta suhbatan. Kemudian engkau menjadi sahibtal muslimin, menjadi khalifah, ya, orang yang menemani kaum muslimin setelah Abu Bakar menjadi khalifah, dan engkau sangat baik dalam menjadi pemimpin atau berteman dengan kaum muslimin saat itu. Wala in faraqtahum, jika engkau meninggalkan mereka, ya, la tufariqannahum wa hum anka radin. Jika engkau memang akan berpisah dengan mereka, sesungguhnya mereka semua redha kepadamu. Tidak ada di antara para sahabat di bawah kepemimpinan Umar yang ada merasa benci, kecewa dan sebagainya. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas bagaimana dia adalah yang Umar ini memiliki keutamaan baik di masa hidupnya Rasulullah SAW, kemudian di masa Abu Bakar, kemudian setelah dia menjadi khalifah kaum muslimin. Baik. Waqala, amma ma dzakarta min subati Rasulullah wa ridahu. Lalu Umar berkata, apa yang disebutkan tentang persahabatan menemani Rasulullah SAW dan keredaannya? Fa inna dzaramanun man nabihi alaihi. Itu adalah jasa yang dari Rasulullah SAW terhadapku. Karena atas doa Rasulullah SAW, Umar masuk Islam. Wa amma ma dzakarta min subati, dan adapun yang engkau sebutkan dari tentang masa hidup Abu Bakar, pertama masa hidup Abu Bakar dan juga Abu Bakar radhiyallahu, fa inna ma dzalika minallah man nabihi alaihi. Itu adalah kemuliaan rahmat yang Allah berikan kepadaku. Wa amma ma tara min jaza'i fa huwa min ajlik. Adapun engkau melihat aku sedih, takut, aku adalah karena engkau dan sahabat-sahabatmu. Maksudnya apa? Setelah dia menjadi pemimpin, mungkin ada hal-hal yang, ya, dianggap oleh Umar adalah dia merasa bersalah sebagainya. Wallahi law anna li tila'al ardi zahaban. Dia menyebutkan, law anna li tila'al ardi zahaban. Seandainya aku punya sepenuh bumi ini emas, la fadaitu bihi min adabillah. Tunggu aku akan gunakan itu untuk menebus diriku dari azab Allah. Qabla an arahu, sebelum aku melihatnya. Dari faedah ini, ya, dalam hadis yang lain adalah wajidtu an yakuna kifafan. Dalam hadis yang lain ketika Abu Bakar atau Abu Abbas memuji dia, aku berharap hanya pas-pasan saja. Maksudnya kifafan itu adalah la alayya wala li. Jadi dia tidak memiliki keamanan yang banyak, tapi dia tidak punya dosa. Jadi wa minha ini di antara keutamaan Abu Bakar menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Kalau kita melihat semangat kepemimpinan beliau, ya, luar biasa,
kalau hari ini orang mengenal pemimpin yang suka investigasi atau suka apa istilahnya belusukan, tunggu Umar itu terlebih dahulu. Di masa pemerintahan Umar, dalam suatu malam dia berkeliling ke rumah-rumah penduduk yang hidup di masanya, para sahabat waktu itu, yang mendengar mungkin ada yang kelaparan, ada yang sakit dan sebagainya. Dalam satu kejadian, dia mendengar seorang bayi yang menangis selalu. Kemudian Umar datang dan bertanya. Kemudian ditanya ibunya bahwa bayi ini kelaparan dan mereka sedang merebus batu di dalam perutnya. Kemudian anak ini menangis menunggu berharap apa yang direbus matang. Ketika Umar demikian menangis, kemudian dia datang dengan membawa gandum diambil sendiri dari gudang dari kas negara dibawa. Kemudian ada kisah lain adalah ketika dia berkeliling dalam suatu malam, terdengar percakapan antara seorang putri dengan ibunya, di mana ibunya ini menyuruh putrinya untuk mencampur susu kambing itu dengan air. Lalu putrinya mengatakan, ya, menolak, tidak setuju dengan hal itu dan dia takut kepada Allah. Kemudian ibunya takut pada Amirul Mukminin dan ibu mengatakan Amirul Mukminin kan tidak melihat. Lalu putrinya mengatakan, bagaimana Amirul Mukminin dengan Tuhannya Umar tetap melihat kita, dan dia itu didengar oleh Umar. Dan pada akhirnya Umar justru melamar putrinya itu untuk putranya Umar, yang pada akhirnya itu adalah menjadi orang tua Umar bin Abdul Aziz, di perempuan tadi itu. Dia melahirkan orang soleh. Jadi luar biasa. Banyak sekali. Bahkan dia pernah mengungkapkan, aku takut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya ada kambing yang tergelincir di Baghdad dan aku tidak berhenti jalannya. Di masa Umar bukan hanya jalan manusia. Jalan pengembala kambing, jalan kambing pun dia pikirkan. Itu artinya dia merasa rakyatnya tidak hanya manusia, tetapi juga binatang ternak. Maka dia sampai mengatakan seandainya ada kambing yang tergelincir di Baghdad, aku takut dihisab karena aku tidak perbaiki jalan. Dan begitulah bagaimana seorang pemimpin yang itu menganggap kepemimpinan adalah sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan malah yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperkaya diri kelompoknya, bukan untuk bersenang-senang, tapi dia memperhatikan pembangunan ya, dan juga kondisi masyarakat ini. Baik, maka wa minha annahu waqafun inda hududillah. Di antaranya Umar ini adalah orang tepat berhenti ketika ada larang-larang Allah. Hal itu adalah anna rajulan dakhala alaihi wa qala. Satu kejadian, ada seorang bertemu Umar bin Khattab dan dia berkata, "Ya Umar Khattab, hai Umar Khattab, wallahi ma tu'tina jazan. Wa la tahkum bainana bil 'adl." Engkau tidak memberikan hak kami. Dan engkau juga tidak menegakkan keadilan di antara kami. Ghadiba Umar hatta hamma ayyuqi abd. Ini Umar marah. Ada orang ini yang mengatakan dia tidak memberi pemberian yang sesuai dan tidak memberikan keadilan. Akhirnya Umar ini hampir marah kepada orang ini. Faqala lahu al-Qurr. Ada sahabat namanya Al-Qurr. Ya Amirul Mukminin, berkata kepada Umar, Inna ta'ala qala nabihi. Sungguh Allah berkata kepada nabinya SAW, khudhil afwa wa'mul bil ma'ruf wa'ari anil jahilin. Khudhil afwa wa'mul bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'ari anil jahilin. Khudhil afwa, ya, berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, suruh kepada lakukan hal yang ma'ruf, suruh untuk melakukan hal yang ma'ruf, wa'ari anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini apa? Nggak usah ditanggapi, nggak usah marah, dan seterusnya. Wa inna hadza minal jahilin. Fatahur, ini orang yang termasuk orang yang bodoh. Jadi memang di dalam tengah bermasyarakat, bagaimanapun kebaikan dilakukan oleh sebagian pemimpin, tetap juga ada orang yang bodoh. Yang dia melihat kepentingan pribadinya, lalu dia akan menyebarkan aib penguasa. Nah, ini sangat banyak terjadi di zaman kita ini, ya, sehingga banyak persoalan-persoalan yang tidak penting menjadi hal yang menjadi isu nasional. Tidak bersamaan, tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, tidak ada hubungannya dengan pembangunan, tidak ada hubungannya dengan perencanaan-perencanaan dalam membangun masyarakat. Tapi kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak penting, urusan pribadi, urusan yang sudah selesai sebenarnya. Ya, seperti peristiwa yang telah berlalu,
atau yang lagi viral dengan berbagai peristiwa termasuk ijazah dan sebagainya ada. Ini sebetulnya kita disebutkan hal-hal. Ya. Kenapa tidak diskusikan hal-hal yang berfaedah? Ya, perkara-perkara yang hal seperti ini justru menyita perhatian masyarakat luas yang sama sekali menguras energi yang tidak ada faedahnya sama sekali untuk kesejahteraan masyarakat. Kita tahu mungkin saja satu kelompok mengambil faedah dari itu. Tapi apa yang sudah terjadi berlalu, ya itu sudah kepentingan sudah tidak ada lagi mengurus itu, ya sebaiknya itu ditinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Nah, rasa ada di tengah masyarakat orang-orang bersikap jahil ini ada. Ya, sikap jahil itu pasti ada. Maka di sini diantaranya orang yang mengatakan padahal para sahabat-sahabat beliau tidak pernah berkata kepada Umar bukan takut. Ya, tapi memang kenyataan Umar itu adalah orang yang adil dan pemerintahan. Mana ada orang yang datang mengatakan hal demikian kepada Umar, lalu Umar dinasihati oleh Hur itu tidak marah kepada orang tersebut. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih. Umar tidak melewati ayat ini setelah Hur membacakan ayat tersebut. Wa kana wafaqan waqafan inda kitabillah. Dia orang-orang yang benar-benar menjalankan ayat-ayat Allah. Baik. Di antara keadilannya radhiyallahu anhu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala wa bi adli Umar ya yudrabul matal. Bahkan keadilan Umar itu dijadikan sebagai peribahasa oleh orang. Keadilannya dia. Ya. Yudrabul matal dijadikan sebagai percontohan. Ya. Wa yaqulu wa mal anna ra'iyata Umar intashar syarqan wa gharban. Di mana rakyat kekuasaan Islam saat masa pemerintah Umar adalah luas sekali. Kita sampai ke arah Persia, Iran, Irak sekarang, ya, sampai mendekat ke Azerbaijan, dan sudah mau menembus Eropa, kemudian juga ke sana ke Yarmouk dan seterusnya, jauh sekali. Ya, Syam, ya, meluas. Wa ma hadza faqulluhum yasifuna adla. Rakyat yang hidup di masa Umar bercerita menyebutkan tentang keadilannya. Wa zuhdi, ya. Yasifuna adlahu wa zuhdah, dan juga zuhudnya. Subhanallah, zuhudnya Umar. Bahkan subhanallah, yang pernah kita bahas dalam kajian kita juga ketika bicara tentang khilafat Umar, itu saat dia meninggal, dia punya hutang sekian ratus dinar. Yang waktu itu dia berpesan kepadanya Umar, anaknya bilang Umar berpesan, yaitu tolong lihat utangnya, kemudian bayar dengan hutang Bani Adi dari Qabilah. Ya. Kemudian kalau nggak cukup harta mereka bayar utang Umar, baru minta ke Quraisy. Kalau tidak ada yang membantu lebih lagi itu, maka kata Umar la tajawaz jangan minta lagi pada yang lain. Dari seorang khalifah yang pada hari ini wilayahnya itu berapa negara sekarang itu, mulai dari Iran sekarang, ya, kemudian masuk ke arah Syam sana, yang itu masuk Libya, Syria, Lebanon, dan luas sekali. Ya. Nah, itu adalah satu wilayah. Kemudian wasiasatahu dan kecerdasan dia politiknya dan di masa Umar banyak sekali, ya, mulai dari aturan gaji menteri para negaranya, pangkat dan gaji sesuai dengan itu. Wa yu'adzimunahu, dan mereka sangat menghormati Umar. Wal ummatu qarnan ba'da qarnin tasyifu adlah. Umat Islam dari masa setelah masa mengenal, menceritakan keadilannya dan zuhudannya Umar dan tidak kecerdasan politiknya. Walau rafu anna ahadan ta'ana fi dzalik. Tidak ada di mana kalau umat ini memiliki akidah yang jahat, akidah yang benar, akan mencelah atau buruk-burukkan Umar dalam masalah keadilan. Baik. Wa hadhihi sifat wa ghairuha namazij min sirat al-thani al-khulafa ar-rasyidin allati yaqulu anha Ibnu Taimiyah, di mana ini adalah sifat-sifat tulikan dari khalifah yang kedua di antara khalifah Rasyidin. Ibnu Taimiyah berkata, la yu'rafu fi suratin nas kasiratihi. Tidak ada didapatkan dalam sejarah kehidupan manusia sebenarnya sejarah kehidupan Umar bin Khattab. Wa naqibihi al-katsira. Keutamaan kemuliaannya sangat banyak. Atau fi dzikr Ibnu Taimiyah, di mana Ibnu Taimiyah sangat panjang menyebutkan muwaffaqan dzalika bil athar tsabitas sahih, dengan berdasarkan daripada athar dalil-dalil hadis yang sahih. Wa hadhil athar wa adhafuha, kata Ibnu Taimiyah,
Ini dalil-dalil perkataan sahabat maupun dalil-dalil yang telah disebutkannya adalah sangat banyak sekali kata beliau bi'asanid tsabitah dengan sanad yang sangat sahih dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam bab ini kata beliau. Laisa min ahaditsil kadzabin. Ini bukan cerita orang-orang yang dusta, yang bohong. Sehingga hari ini ya ada sekelompok orang yang dikenal dengan umat yang memakai istilah habain sebagainya dalam menceritakan karamah-karamah guru yang luar biasa, bahkan sampai di mana tempat guru ini berasal, memuliakan tempat tersebut melebihi dari cerita kemuliaan Mekah dan Madinah. Ini jelas satu hal yang penuh dengan kebohongan. Wal kutubul jawda fiha hadil athar. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis menjelaskan dengan athar keutamaan Umar ini dengan sanad yang sahih, dan itu banyak sekali kata Syekh Islam. Baik, berikutnya kita akan singgung sedikit tentang keutamaan Utsman. Atau kita seleksi dulu. Lihat dulu di sini apa panjang tidak pembahasannya ini. Baik. Setelah itu adalah beliau menjelaskan nanti keutamaan Utsman bin Affan. Itu juga banyak dan beliau menjelaskan ya, ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari kelompok-kelompok yang menuduh bahwa Syaikhul Islam Taimiyah itu tidak memuliakan para sahabat. Maka di sini dicuplikan ungkapan-ungkapan beliau, disampaikan dalil-dalil yang beliau bahas di dalam kitab-kitab beliau menjelaskan tentang keutamaan para sahabat tersebut. Sama seperti Umar, ya. Banyak sekali juga hadis-hadis yang Utsman termasuk ke dalam hadis-hadis keutamaan itu. Mulai dari keutamaan sahabat, keutamaan yang ikut dengan Fathu Makkah, Bai'atur Ridwan, ya. Bahkan Bai'atur Ridwan itu adalah terjadi untuk pembelaan kepada Utsman, kemudian juga Khulafaur Rasyidin, kemudian juga keutamaan beliau secara umum, secara khusus gitu. Baik. Maka di sini Syekh Islam menyebutkan adapun keutamaan Utsman, fakathiratun aidan, juga banyak sekali. Kemudian beliau menjelaskan di antara keutamaan beliau Utsman bin Affan terdapat dalam dalil-dalil bahwa mushtarakun yadkhulu fiha ma'ahu ghairuhu min as-sahabah, yaitu keutamaan yang bergabung dengan sahabat-sahabat lain. Kemudian juga kata bil jannah, sebenarnya beliau dijamin sahabat termasuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian juga beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam, ya, sabiqun awalin. Kemudian juga afdal ba'da syaikhain. Kemudian dalil menunjukkan beliau adalah sahabat yang paling mulia setelah dua Abu Bakar dan Umar. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan, kuna fi zaman Nabi SAW mufadil, dan kami di zaman Nabi SAW mencari siapa sahabat yang paling mulia. La na'dilu bi Abu Bakar ahadan. Kemudian Abu Bakar yang pertama mulia, kami tidak berpindah dari Abu Bakar, satu orang pun tidak pernah mengingatkan keutamaan Abu Bakar yang paling afdal setelah Nabi SAW. Summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman. Summa naturku ashaban Nabi SAW la nufadil bainahum. Kemudian sampai di situ kami tidak lagi menceritakan siapa yang telah afdal setelah mereka. Ini 3 orang. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ibnu Abdul Bar menyebutkan lam yakun ba'da Rasulullah SAW alal ardi afdal min Abu Bakar wa lam yakun ba'dahu afdal min Umar wa lam yakun ba'dahu afdal min Utsman. Ibnu Abdul Bar menyebutkan seorang ulama dari Malikiyah yang memiliki kitab yang masyhur, itu kitab yang terkenal, itu Al-Istidkar dan At-Tamhid, 2 kitab besar yang menjelaskan 2 sisi daripada kitab Al-Muwatta karena Imam Malik, itu dari segi sanad dan juga di sisi fikih. Baik. Apa kata beliau? Tidak ada di muka bumi yang lebih mulia daripada Abu Bakar setelah Rasulullah SAW, dan tidak pula ada yang lebih mulia setelah Abu Bakar itu dari Umar, dan tidak pula ada yang lebih mulia setelah Umar daripada Utsman. Walam kum ba'da Utsman ala ardi khairun wala afdal min Ali, dan juga tidak ada di muka bumi lebih mulia daripada Ali setelah Utsman. Kemudian di antara keutamaan Utsman ini, ya, dia adalah suami dari 2 putri Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan Utsman, sehingga Rasulullah menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal, lalu dinikahkan dengan Ummu Kalsum. Nabi menikahkannya dengan 2 putrinya, ya.
Karena itulah Utsman dikenal dengan gelar Dzun Nurain. Dzun Nurain, memiliki dua cahaya. Kemudian di antara keutamaan Utsman ini adalah saat Baitur Ridwan. Rasulullah SAW mengirim Utsman sebagai utusannya untuk bernegosiasi dengan orang kafir Quraisy saat umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya tidak jadi dan terjadi itu Baitur Ridwan. Sumpah setia itu ketika membela Utsman. Padahal ada rajulun ayat fi Utsman. Ada seseorang ingin mencela Utsman. Kenapa? Karena dia tidak hadir waktu Bai'atul Ridwan, tidak hadir saat Bai'atul Ridwan. Fa'ajabahu Ibnu Umar. Ibnu Umar menjelaskan, bi anna Bai'atul Ridwan innama kana bisabab Utsman. Bai'atul Ridwan itu sendiri terjadi adalah karena Utsman. Ya, sebabnya Utsman diisukan dia dibunuh oleh orang kafir Quraisy ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila Makkah. Kata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu mengirimnya untuk ke Makkah untuk bernegosiasi. Wa bai'anhu biyadihi. Lalu ketika terjadi bai'at itu Rasulullah SAW pun mengatakan, "Hadza bai'atu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'at dengan dirinya sendiri untuk Utsman. Wa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min yadi Utsman. Dan tantangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada tangan Utsman. Maka oleh sebab itu Ibnu Taimiyah menyebut, faqad ajaba Ibnu Umar bi anna ma yaj'alunahu 'aiban ma kana minhu 'aiban faqad afallahu anhu. Ini Ibnu Taimiyah menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan tentang jawaban tuduhan orang Syiah Rafidhah kepada Utsman. Di antara adalah bahwa Utsman tidak ikut dalam Bai'atul Ridwan. Dan dijelaskan, Ibnu Umar telah menjawab bahwa hal itu adalah, ya, mereka mengatakan itu sebagai aib, ya, itu tidak aib. Karena apa? Karena justru peristiwa Bai'atul Ridwan itu terjadi sebab untuk membela Utsman karena dia ada isu tersebut. Dan kemudian Nabi SAW ketika Bai'atul Ridwan mengambil bai'at Utsman itu sendiri untuk Utsman. Ya, Rasulullah SAW membai'at Utsman atas nama membai'at dirinya dan atas nama Utsman. Kemudian walaupun tidak hadir dan Utsman waktu itu dalam keadaan uzur, maka termasuk hal yang jadi kalau taruh maunya tidak hadir, dia waktu itu dalam uzur karena dia sedang menjalankan tugas misi Nabi SAW. Bahkan hal-hal yang ditemukan aib kekurangan Utsman oleh sebagian orang kata beliau adalah bukannya aib, tapi itu adalah hasanat, keutamaan. Sebenarnya tadi adalah Bai'atul Ridwan tadi. Wa kadza amma ma yu'abu bihi, demikian pula kata beliau, ya, segala hal yang ditumpahkan kepada Utsman tentang keburukannya ada atas sahabat, ya. Imma hasanatun, imma itu adalah kebaikan, wa imma ma'fu'an. Imma adalah hal yang sudah diampuni oleh Allah SWT. Di antara keutamaan Utsman adalah kasratu infaqihi fi sabilillah. Ini terkenal sekali. Utsman adalah sahabat yang kaya raya dan dia yang banyak sekali berinfak di jalan Allah. Terutama adalah masalah dia membiayai perang Tabuk. Dengan yaitu Dzul Usrah, perperangan dalam kesulitan. Makanya saat itu apa? Karena kaum muslimin dalam keadaan terklik sekali waktu itu terjadi peperangan. Sehingga para sahabat banyak yang tidak bisa ikut karena tidak memiliki kendaraan. Dan Utsman membiayai satu angkatan, satu peleton pasukan dengan segala perlengkapannya, mulai dari kudanya, dengan segala kebutuhannya, persenjataan dilengkapi oleh Utsman. Dialah yang jahada Jaish al-Usra. Dia yang membiayai keberangkatan perang itu. Bayangkan. Maka wa yadhhar dzalika jaliyan hina jahada Jaish al-Usra. Ketika dia membiayai, dan itu sangat jelas ketika dia membiayai perang. Satu peperangan dibiayai sendiri oleh Utsman. Hatta jal Nabi SAW dzalika min asbab al-mahya lidhunub. Nabi SAW menjadikan adalah orang yang berinfak untuk Jaish al-Usra adalah menghapus segala dosa-dosa. Al-mujibal likhul jannah, yang mewajibkan orang itu akan masuk surga. Wa hina husra Utsman, ya, asyrafa ala man hasarahu wa qallahu. Nah, ketika pemberontak mengepung Utsman, ketika Utsman beliau terbunuh di rumah beliau sendiri, ketika Utsman terbunuh dikepung itu, Utsman berkata kepada orang-orang yang mengepung rumah beliau, "Ansyadakumullah wala ansyadu illa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya persaksikan kalian kepada Allah. Dan tidak ada yang aku minta menjadi saksi kecuali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafara rumatan falahul jannah." Dia Utsman yang membeli
satu sumur Yahudi, yaitu Bi'r Rumah namanya. Sampai hari ini ada, ya, tidak jauh dari kota Madinah, dari Masjid Nabi SAW, ya, dekat dari Sultanah, ada Bi'r Rumah, dan sering juga jemaah umroh ke sana melihat itu kebun Utsman itu. Di Su'an juga ada kebun kormanya. Nah, itu dibeli oleh Utsman. Ketika Rasul mengatakan barang siapa yang mau membeli Bi'r Rumah ini, dia adalah mendapat surga. Dibeli oleh Utsman. Fahfartu. Alastum tad'amuna anna qala, bukankah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah bersabda, man jahada jaisal usrah falahu jannah. Orang yang membiayai pengangkatan perang jaisal usrah ini, dia masuk surga. Dan baginya adalah surga Rasul. Maka aku yang baik perang. Fasaddaquhu bimaqal. Lalu ketika itu para sahabat yang berada di sekitar Utsman membenarkan hal itu. Kemudian juga adalah di antara sifat Utsman ini adalah sahabat yang memiliki sifat malu. Jadi di antara sahabat itu bukan arti yang tidak memiliki sifat malu. Ada yang lebih menonjol pada diri satu sifat yang malu. Nah, di antara Utsman ini sifat malu. Itu ketika suatu peristiwa Rasulullah SAW yaitu duduk di rumah beliau dalam keadaan berbaring-baring, ya, ala firasy Aisyah, di atas tempat tidur Aisyah. Fajalas Rasulullah washaha alaihi thiyab. Jadi memang dalam hadis disebutkan pertama minta izin Abu Bakar, Rasulullah SAW masih berbaring dan terlihat paha beliau terbuka dan beliau dalam keadaan baring menyambut Abu Bakar, ya. Kemudian datang Umar juga demikian. Kemudian ketika Utsman masuk minta izin, justru beliau duduk dan memperbaiki pakaian beliau, kata Aisyah. Lalu Aisyah bertanya setelah selesai tamu itu keluar semua, Utsman keluar semua. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, waqala, ya. Ketika itu Rasulullah duduk dan memperbaiki pakaiannya, waqala li Aisyah ijma'i alaiki thiyabak. Jadi tolong tutup auratmu, kata Rasulullah SAW. Kemudian fa'adzina lahu, lalu masuk Utsman, faqadha ilaihi hajatahu, lalu Utsman bicara kepada Rasulullah SAW, kemudian saraf kemudian pergi. Faqala alaihi wasallam, ya Aisyah, inna Utsman rajul hayy wa inni khashitu an adina lahu in adantu lahu ala tilkal hal alla yablugha ila hajati. Ketika Aisyah bertanya, kenapa engkau aku lihat ketika Utsman Abu Bakar datang, Umar datang, engkau tetap dalam posisi ya Allah. Tapi ketika Utsman datang, kamu memperbaiki baju dan duduk, memperbaiki pakaianmu dan menutup auratmu dan duduk. Dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah, sungguh Utsman adalah seorang yang sangat pemalu. Ya, aku takut jika aku mengizinkan baginya saat aku dalam kondisi demikian, dia tidak jadi masuk dan tidak jadi membicarakan kebutuhannya. Ini jadi membicarakan keperluannya, kata Rasulullah SAW. Dalam faedah ini juga, hendaknya kita mengenal sahabat-sahabat kita dan juga sifat-sifat, supaya tidak membuat mereka canggung untuk bermuamalah, bergaul dengan kita. Inilah Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau bergaul dengan para sahabat-sahabat beliau dengan adab yang luar biasa, mengerti apa yang tidak suka. Jadi di antara sahabat kita punya ada yang tidak suka bercanda. Jangan dicandakan. Nanti akan merusak hubungan ukhuwah kita. Di antara sahabat kita yang ada yang tidak suka dengan satu sifat atau dengan, maka hal ini satu pelajaran bagi kita. Tapi satu faedah dari hadis ini adalah menunjukkan bahwa antara adalah dalam hadis yang lain disebutkan ala astahi min rajul tastahi min malaikat. Tidakkah aku malu kepada seseorang yang malaikat malu kepadanya, kata Rasul. Ini di antara keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga adalah kesabarannya ketika saat fitnah terjadi di zamannya. Ketika dalam peristiwa ini juga sudah pernah kita ceritakan di mana orang-orang Mesir, Irak, Kufah, Basrah semuanya datang ke Madinah untuk menuntut Utsman dengan isu-isu yang disebar oleh Abdullah bin Sabah. Ya, isu-isu apalagi di zaman kita sekarang, ya, isu-isu yang tidak benar disebar kemana-mana. Akhirnya ada terprovokasilah masyarakat awam yang ada di Mesir dan Kufah, Basrah dan beberapa daerah-daerah pedalaman jauh dari kota Madinah lainnya. Mereka datang memberontak, berdemo di hadapan Utsman radhiyallahu anhu. Nah, Utsman radhiyallahu anhu juga sudah mendapat pesan di masa hidup Nabi SAW bahwa Allah memberikannya pakaian jika ada orang munafik ingin menanggalkan pakaian dengan yang terbuka. Nah, Utsman justru mentakwilkan makna dari pesan Rasulullah itu adalah bahwa Allah akan berikan dia kedudukan, maka jika ada orang ingin menjatuhkan dia, merebut kedudukan dia tidak melepaskan. Karena ini pesan dari Rasulullah. Wakafu an man qatalahu. Bahkan Utsman tidak membalas orang-orang yang telah
mengepung rumahnya, karena saat Utsman menjadi kepung, itu para sahabat mengirim putra-putra mereka untuk membela Utsman, termasuk Hasan dan Ali. Maka Utsman menyebutkan kepada sahabat yang telah memilih rumahnya untuk menjaga dari pemberontak-pemberontak yang datang itu, pemberontak yang datang, siapa yang mengakui dia adalah berbaiat kepada kata Utsman, siapa yang masih melihat dia punya baiat kepada kata Utsman, maka hendak dia kembali ke rumahnya. Aku tidak reda ada satu darah tertetes karena membela. Ini di antara bagaimana disebutkan adalah kesabaran beliau. Kesabaran beliau di dalam menghadapi fitnah zamannya. Kullu hada ma'attifaqi sahabat, semua hal itu adalah berdasarkan kesepakatan dari sahabat yang membaiatnya. Maka tidak ada perbedaan di antara sahabat ketika dia diangkat menjadi khalifah. Bal wallahul muslimun ba'da musyar salatata ayyam. Dia dipilih dalam proses menjadi khalifah, dipilih oleh Abdurrahman bin Auf setelah bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang senior, dan akhirnya Abdurrahman bin Auf melihat bahwa mayoritas sahabat saat itu adalah memilih Utsman untuk menjadi khalifah. Dan di zaman Utsman mereka muta'alifun dengan kesejahteraan luar biasa di zaman Umar, kelanjutan di masa Umar bin Khattab, sehingga kekayaan negara saat itu sangat melimpah. Ya. Dan itu disepakati oleh para sahabat. Mereka saling mencintai, mutawaddun, saling kasih sayang. Ya. Dan walam ya'dilu di Utsman itu. Yaqul Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad menyebutkan, man kana fil qaumi awqad bai'atan, ma kana fil qaumi awqad bai'atan min Utsman kana bi ijma'i. Kata Imam Ahmad, tidak ada baiat yang paling kuat daripada Utsman. Karena apa? Karena terjadi dengan masyurah, dengan musyawarah, ijma'nya para sahabat. Kemudian beliau di dalam kekuasaan akhir kekuasaannya mengalami cobaan, itu adanya tadi yang kita sebut peristiwa dari orang-orang yang tertipu dengan isu-isu seperti Abdullah bin Sabah. Dan ini juga menyebutkan salah satu bukti kenabian Rasulullah SAW menceritakan bahwa Utsman akan masuk surga ala balwa tusibuhu. Adanya cobaan berat yang akan menimpanya. Dan ini dalam kisah hadis, sebetulnya ketika Rasulullah di suatu kebun, duduk di setinggi sumur, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, lalu minta izin dari Abu Bakar, izin, ya, falahul jannah. Izinkan Abu Bakar masuk dan dia adalah penghuni surga. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Nah, ketika Utsman masuk, ala balwa tusibuhu, adanya cobaan yang menimpanya, fitnah yang menimpanya. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah, "Maina ma'lum an mutawatir anna Utsman kana akafan nas an dima." Utsman adalah orang yang sangat menjaga darah Utsman agar tidak tertumpah. Dan orang yang sangat sabar dalam menghadapi orang-orang yang mencela kehormatannya. Wa ala man sa'a fi dammihi fahasaruhu, atau orang yang berupaya untuk membunuhnya dan mengepungnya. Wa sa'u fi qatlihi, bahkan orang-orang yang berusaha membunuhnya, Utsman sabar. Bahkan tidak mengizinkan pasukannya untuk tentara yang ada zamannya untuk menjaganya. Waqad arafa iradatahu liqatlihi. Iradatahu liqatlihi. Dan ia tahu bahwa orang-orang yang sedang mengepung rumah ini membunuhnya. Waqad ja'ahu al-muslimun min kulli nahiyatin yansurunahu. Bahkan datang para sahabat di masa itu untuk membelanya. Wa yashiruna alaihi biqitalihim. Bahkan bermusyawarah dengan Utsman untuk memerangi orang yang sedang mengepung rumah Utsman itu. Wa ya'murun nas bikaffi an kita. Tadi yang kita sebutkan, dia justru menyuruh para sahabat untuk pulang ke rumah masing-masing untuk menahan tidak terjadi peperangan. Wa ya'mur bi may yuti'uhu an la yuqatilahu, dan menyuruh orang-orang yang mau taat kepadanya untuk tidak melawan orang-orang yang sedang mengepung rumahnya. Fakana sabr Utsman hatta qutila min a'dami fadailihi indal muslimin. Maka nilai kesabaran yang dimiliki oleh Utsman sampai dia terbunuh adalah satu keutamaan yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Jarang ya penguasa bila dia ada ancaman pasti dia membela, memperkuat dirinya. Secara umum keutamaan Utsman adalah sangat banyak, ya. Sungguh telah banyak dibahas oleh Syekh Islam Taimiyah, ya, untuk bahas hal ini, baik yang bersama sahabat-sahabat yang lain maupun secara Utsman secara khusus. Wa ma'lu an fadail Utsman wa mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Utsman itu, ya, keutamaan sudah maklum, sudah sangat jelas. Dan juga cinta Nabi SAW kepadanya dan pujian Nabi kepadanya. Dan juga Nabi SAW memkhususkannya dengan dua orang putrinya, menikahkan dua orang putri Rasulullah SAW. Putri yang meninggal kemudian menikah dengan Ummu Kalsum. Wasyaratuhu lahu bil jannah, dan Rasulullah SAW bersaksi bahwa dia adalah termasuk penghuni surga. Kemudian Nabi SAW menjadikan dia yang diutus sebagai
duta untuk ke Mekah, bermusahabar dialog dengan orang kafir Mekah. Kemudian baiatnya Nabi SAW untuknya. Ketika Rasulullah SAW mengurungnya ke Mekah dan terjadi baiatul ridwan, Rasulullah mengambil baiat khusus untuk Utsman. Kemudian waktu sahabat lahum khilafah. Ini dia utama Utsman juga adalah ketika sahabat ini mendahulukan Utsman ketika terjadi musyawarah untuk memilih khalifah setelah Umar bin Khattab. Kemudian adalah wasyatu Umar ghairu lahu bi anna Rasulullah SAW ma'atahu anhu radul. Persaksian para sahabat termasuk Umar bahwa Rasulullah SAW ketika redha terhadap Utsman ketika Rasulullah meninggal. Wa amthal dzalika ma yajibul ilmu qat'i bi annahu min kibar awliya'il muttaqin. Dan lain demikian kata beliau dari dalil-dalil yang sudah pasti bahwa Utsman termasuk dari antara para wali-wali Allah yang muttaqin alladzi radhiyallahu anhu wa radu an. Yang Allah redha kepadanya, mereka juga redha kepada Allah. Baik. Kemudian ya, setelah itu beliau bicara tentang keutamaan Ibnu Abbas. Baik. Sementara untuk bicara pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan ini, kita cukup sampai sini dulu pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada menjawab tuduhan-tuduhan yang lain terhadap Syaikhul Islam Taimiyah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya bagaimana para sahabat memiliki pribadi yang layak untuk kita jadikan sebagai tauladan, baik sebagai kaum muslimin atau sebagai seorang orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam, yaitu mengenai pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya melalui layanan pesan WhatsApp, jadi nomor 021 823 6543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon jadi 021 823 6543. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan kami ajukan di layanan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mengapa setiap yang diserukan oleh Rasulullah SAW, misalkan larangan untuk melakukan ini dan itu, salah satunya contoh yaitu janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, namun ada saja di umatnya itu yang mencaci maki beliau dari kalangan umat Islam, dan juga larangan-larangan yang lainnya yang Rasulullah SAW sampaikan, tapi tetap saja ada yang melakukannya. Apakah hal ini sudah menjadi sunatullah Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya. Rasulullah SAW memberikan nasihat itu kepada umat ini karena memang akan ada di kalangan umat ini yang memang akan melakukan hal yang beliau larang tersebut. Maka beliau telah melarang hal itu. Kenapa? Karena mencaci para sahabat itu adalah pintu luas untuk merusak agama Islam, sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi, seorang tabi'in menyebutkan, beliau mengatakan tabi'in menyebutkan, Abu Zur'a Ar-Razi menyebutkan, kata beliau, ya ta'aduna syuhudina, liyaf'alu fil Quran wa sunnah wa ta'nu fihim aula wa hum zanani. Mereka ingin mencaci para saksi-saksi kita. Maksudnya saksi-saksi ini bagaimana? Adalah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita adalah para. Liyaf'alu Quran wa sunnah. Tujuan mereka, kata Abu Zur'a Ar-Razi, adalah mencaci para sahabat adalah ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Tentu kalau sahabat yang disebutkan telah munafik, kafir, zindik, segala macam, tentu Al-Quran itu tidak bisa kita percaya. Demikian pula hadis-hadis ini, karena disampaikan oleh orang-orang yang tidak amanah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang telah rusak pengetahuan agama ini. Maka mereka mencela sahabat. Tujuan mereka, kata Abu Zur'a Ar-Razi, adalah liyubtilul Quran wa sunnah. Tujuan mereka ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa ta'nu fihim aul. Justru mereka yang mencela sahabat itu berhak untuk dicela, kata Abu Zur'a Ar-Razi. Wa hum zanani, mereka adalah orang-orang zindik. Kemudian terjadinya peristiwa yang dilarang Rasulullah SAW itu ada dua pelajaran. Pertama, hikmah. Siapa yang benar-benar menjadi orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW, ya, dan siapa yang akan selamat
dalam mengamalkan agama ini. Yang kedua adalah faedah, pelajaran bagi kita, begitu nyatanya keutamaan sahabat. Ya, bahkan kalau seandainya tidak ada pun dalil-dalil, mungkin seorang akan mengetahui bahwa murid Rasulullah SAW yang hidup bersama Rasulullah SAW adalah pasti orang yang paling mulia sebenarnya. Karena orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Tapi begitu banyak dalil-dalilnya. Kenapa kok ada orang yang melakukan hal yang dilarang itu? Ya, justru malah mencela itu tidak. Ini dia punya niat yang buruk sebenarnya. Dia punya niat yang, dan dia sebenarnya melakukan hal itu bukan hanya menentang agama tersebut, tapi lebih dahulu dia telah merusak fitrahnya. Karena fitrah seorang muslim pasti mencintai para sahabat. Mengingat bagaimana perjuangan mereka bersama Rasulullah SAW, pengorbanan mereka terhadap agama ini. Fitrah sebenarnya. Maka orang-orang yang mencela para sahabat, itu adalah orang-orang yang telah menyimpang dari fitrah. Ini sebagai ibrah bagi kita. Tetapi ada hal yang perlu kita tahu juga adalah di dalam kehendak Allah terhadap makhluk ini ada dua, iradah kauniyah wa iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah adalah segala keputusan Allah yang mutlak terjadi. Segala kehendak Allah yang mutlak terjadi. Segala keputusan Allah yang mutlak terjadi. Tapi tidak mutlak dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah menyuruh orang untuk beriman, tapi ada aja orang kafir kan. Walaupun bagaimanapun hujah-hujah diterangkan, mukjizat para anbiya yang begitu nyata, bagaimana di para anbiya yang telah diberikan mukjizat yang nyata sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa, mereka tidak beriman. Karena ya, itu adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah, sebenarnya kita katakan tadi adalah mutlak terjadi, tidak mutlak dicintai Allah. Bagaimana Allah ciptakan iblis. Nah, dia adalah disuruh untuk beriman kepada Adam, tidak mau. Dan iradah kauniyah, erat hubungannya dengan hikmah. Erat hubungannya dengan hikmah Allah di balik itu. Maka ulama mengatakan iradah kauniyah laisa maqtudan bi zatiha. Bukan tujuan untuk zat, tujuan pada takdir dia pribadi, tapi ada tujuan hikmah di balik itu. Artinya adalah dengan adanya iblis menggoda orang, adanya orang terpengaruh dengan iblis, kemudian dari situlah adanya nilai-nilai perjuangan untuk membela agama ini. Adapun iradah syariah ada iradah Allah yang diturunkan kepada para anbiya. Perintah-perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka iradah syariah. Iradah syariah ini tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah. Semua yang diperintahkan Allah secara syar'i adalah mutlak dicintai Allah, tapi tidak mutlak terjadi. Jadi bukan berarti orang kafir itu lebih hebat iradanya, kemauannya, kehendak dari kehendak Allah, tidak. Karena yang di sini adalah iradah syariah. Iradah syariah Allah tidak mutlak untuk terjadi, tapi mutlak dicintai Allah. Dalam pada muslim terdapat dua iradah. Terdapat iradah syariah dan iradah kauniyah. Ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Itu kenapa masih ada orang, itu adalah hikmah dari Allah SWT. Atau senantiasa ada di tengah umat ini orang-orang yang memang menjadi ujian dan cobaan bagi yang lain untuk sebagai hikmah. Karena kalau tidak ada orang yang melanggar, tentu tidak dikupas pembahasan itu. Tidak dijelaskan pembahasan itu. Yang akhirnya pada umat tidak tahu tentang hakikat dan pengetahuan ilmu tentang hal itu. Karena ini adalah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silakan, kami tunggu dia di 021 823 6543. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Mbak Yunaldi di Lubu Batung, Kepulauan Sumatera Barat. Silakan. Ya, silakan Pak Yunaldi. Yang ingin ditanya mungkin di luar tema boleh, Ustaz? Silakan Bapak. Satu pertanyaan saja, silakan. Pertanyaan saya pertama yaitu Rasulullah kan sebelum jadi Rasul dia berusaha memelihara
untuk kehidupannya melihara kambing, berdagang. Jadi pertanyaan saya, kalau dia sudah jadi rasul, apakah dia tetap juga usaha itu untuk menghidupkan kebutuhan keluarganya? Kedua, kalau boleh, Eh, yang satu Pak diulangi Pak, mohon maaf tadi bagaimana? Yang pertanyaan pertama mohon diulangi Pak. Pertanyaan pertama, beliau kan sebelum jadi rasul kan untuk kebutuhan hidupnya dia berusaha melihara kambing, berdagang dengan Siti Khadijah. Setelah jadi rasul, apakah tetap juga dia berusaha itu karena sibuk berdakwah ke sana kemari? Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Kalau boleh yang mungkin kedua, kalau boleh satu saja Bapak, mohon maaf ya untuk pertanyaan Bapak. Nanti akan disampaikan oleh mohon maaf Pak Yunaldi. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Pak Yunaldi, silakan. Di masa muda beliau adalah seperti anak-anak muda yang ada di masa beliau, bekerja keras, berdagang, ya, untuk membaik kehidupan beliau, dan juga di masa remaja beliau mengambil upah dari membelakang kambing orang Mekah. Setelah beliau menjadi rasul, ya, beliau juga hidupnya tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan hal yang biasa, walaupun beliau juga melakukan dakwah. Namun di awal-awal Islam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sahabat kepada beliau, para sahabat yang ikut membantu kehidupan beliau, di mana Abu Bakar, ya, yang banyak membantu beliau dalam berdakwah, termasuk para sahabat-sahabat. Di masa Mekah, beliau tidak memiliki sahabat-sahabat yang cukup banyak kaya, ya, seperti di Madinah, yang dimana di Madinah telah terjadi di antaranya adalah peperangan yang hasil peperangan itu adalah adanya harta rampasan perang. Jadi kalau sudah Madinah, Nabi SAW mendapat jatah khusus seperti dalam surat Al-Anfal, dari hasil perang itu ada namanya adalah ghanimah dan sebagainya. Maka beliau mendapat humus, termasuk juga bagian keluarga beliau. Yang jadi pertanyaan mungkin oleh Bapak adalah waktu di Mekah. Kalau di Madinah jelas beliau sudah banyak memiliki sumber untuk kehidupan beliau, terutama adalah hasil rampasan perang dan juga kehidupan dari para sahabat, infak para sahabat dan sebagainya. Di waktu Mekah beliau juga bekerja secukupnya dan juga berdakwah. Dan beliau berdakwah, dan di dalam dakwah itu beliau didukung oleh para sahabat yang membantu beliau, di antaranya adalah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Allah memotivasi kaum muslimin di awal dakwah itu untuk berinfak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di media sosial banyak juga postingan-postingan yang mengatasnamakan perkataan tersebut dikatakan oleh baik oleh Umar bin Khattab ataupun Ali bin Abi Thalib. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar hal tersebut atau perkataan-perkataan tersebut keluar dari para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, dan bagaimana cara mengetahuinya Ustaz? Terima kasih banyak, jazakallahu khair. Baik, ada hal-hal yang dari perkataan-perkataan yang sifatnya jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah atau dengan ayat Al-Quran, itu pasti tidak dikatakan oleh mereka. Untuk mengetahui ungkapan-ungkapan mereka itu, pertama kita kembali kepada kitab-kitab yang membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW. Di sana akan ada nanti manaqib sahabat. Seperti dalam kitab Bukhari ada manaqib sahabat, dhaif sahabat, karena akan menyebutkan keutamaan perkataan. Dan juga kita membahas tentang tarjumat sahabat, biografi para sahabat. Bagaimana karangan Ibnu Hajar Asqalani ada Isabah di Tadhis Sahabat, atau karangan Ibnu Abdul Bar Al-Isti'ab di Ma'rifatul Ashab, dan kitab-kitab lain yang tulis ulama yang menjudul dengan Ma'rifatus Sahabat. Dan juga seperti Syarahul Numala dan seterusnya. Kemudian yang cara lain ada nukilan-nukilan itu terdapat dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang biasanya para ulama-ulama yang menukil hal itu, mereka tidak selampung. Terutama sahabat-sahabat, para ulama-ulama yang menceritakan tentang kehidupan para sahabat,
Seperti umpamanya kita kitab Sirah atau Tarikh, Bidayah Nihayah karang Katsir, atau Sahih Muluk karang Tabari, kemudian juga Imam Suyuti yang banyak meringkas buku tersebut adalah Tarikh Khulafa, di sana akan dinukilkan tambahan. Tetapi ada perkataan-perkataan tidak sahih seperti umpamanya Nabi mengatakan keutamaan Ali, membawa ana madiyatul ilmi wa Ali babu. Saya adalah kota ilmu, pintunya ada Ali. Ini jelas sama sekali tidak ditemukan dalam hadis. Kemudian hadis yang maudhu atau banyak sekali juga hadis. Hal-hal tersebut dikaji oleh para ulama, terutama apalagi nukilan-nukilan itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber kitab. Untuk hal-hal yang akidah, seperti mengatakan bahwa dinisbahkan kepada Ali perkataan bahwa kanallahu alam yakum ma'ahu wa huwa maka ala maka. Ini juga tidak diriwayatkan dari Ali. Ini semua kedustaan dinisbah kepada Ali. Nah, hal-hal seperti ini bisa juga kita lihat tanggapan-tanggapan para ulama yang mengkritisi nukilan-nukilan para sahabat yang tidak sah. Kalau kita menimbulkan sebuah ungkapan, tentu kita tahu dulu apa bunyi ungkapannya, nanti baru kita bisa tanyakan kepada Ustaz. Kemudian sekarang sudah cukup mudah sekali, bisa di Google, bisa dicari melalui AI dan juga bantuan-bantuan fihris ataupun indeks-indeks lainnya. Ada Maktabah Syamil dan sebagainya, itu sangat mudah. Dimasukkan potongan dari ungkapan tersebut, akan keluar nanti sumbernya jika itu ada perkataan yang mau diriwayatkan dari mereka. Ya tidak benar pun jika ada yang menukilkan, bisa ini juga ada orang-orang atau ulama atau penulis atau adik-adik ini yang mencoba menjelaskan bahwa perkataan tersebut tidak benar disandarkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kesempatan pagi menjelang siang ini, dan mungkin ada penutup yang akan disampaikan untuk pemerhati roja sekalian Ustaz. Nah, silakan. Terima kasih para pemirsa dan pendengar dari TV Roja yang dimuliakan Allah SWT. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kebaikan. Dan tentu di hari-hari yang akan kita hadap ke depan adalah ada amal-amal soleh yang sangat dianjurkan, di antara adalah yaitu berkorban. Maka motivasi kepada diri kita untuk melaksanakan sunnah ini bagaimana supaya kita dapat melaksanakan yang baik. Kemudian terima kasih para teman-teman yang telah membantu dan terselenggaranya kegiatan atau siaran kita pagi hari ini, dan teman-teman di studio Valencia dan juga teman-teman di studio Indonesia Pekanbaru. Semoga Allah selalu memberikan antum dalam kebaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga dan balas kebaikan dari yang telah disampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan faedah-faedah secara Islam, yaitu mengenai pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengenai kemuliaan sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan lebih menambah wawasan kita dan kita lebih adil terhadap penilaian kita terhadap para sahabat. Demikian kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.